Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi sedikit melanjutkan beberapa kalam dari Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna. Dalam kitab beliau Fikih Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bagian kedua ya, dalam masih pembahasan ya ataupun keutamaan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlu ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ini penempatan beliau di dalam syarahnya ya. Nanti beberapa poin ini ada pembahasan-pembahasan yang mau masuk puncak daripada pembahasan ya dari pengantar beliau tentang keutamaan dan kedudukan pada ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Hafizahullah berkata, ya, inna ma'rifat Allah wa ma'rifatu asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya hiya ghayatul matalib al-bariyah wa hiya afdalu 'ulum wa 'alaha wa ashrafaha wa asmaha wa hiya al-ghayatu allati shammara ilayha mushammirun wa tanafisu fiha wal mutanafisuna wa jara ilayha al mutasabiquna wa ila nahwiha tamattaddu al a'naq wa ilayha tattadihu al qulub as-sahihah bil ashwaq وبها يتحقق العمد الطيب الحياة فإن حياة الإنسان بحياة قلب وروح ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه
wa tuma'annina bidzikrihi wal uns biqurbihi wa man faqada hadhihi al hayata faqad al khaira kullah. Dari perkataan beliau hafizahullah, ya, bahwa jika berbicara nama dan sifat Allah, maka dikatakan inna ma'rifat Allah. Sungguh, ya, mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah, sifat-sifat yang husna, yang baik, dengan sifat yang tinggi, sifat yang agung, ya, ataupun mulia, ya, wa sifatihil ulya. Maka dikatakan, ya, pengenalan dari ini, ya, bagian daripada puncak, ya, dari pencarian, ya. Jadi kalau orang dikatakan mempelajari untuk mengetahui dan mengenal bagian daripada nama dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, ya, dikatakan indah. Itu nama Allah dan sifatnya itu indah, mulia, ya, sifatnya baik, sebagaimana disandarkan kepada Allah dengan sifat yang tinggi, yang mulia. Kapan kita mengenal, mempelajari, mengkaji, mendalami, menelaah dari perkara tersebut, maka dikatakan hiya ghayatul matalibul bariyah. Maka dikatakan, ya, puncak daripada pencarian. Ya, puncak dari pencarian. Ya, atau puncak daripada orang-orang yang ingin menelusuri, mencari. Ya, namanya orang menelusuri, betul-betul dia telusuri, ya, dia cari, dia telaah. Ya, istilahnya kalau orang mencari itu dikatakan ingin mencapai puncak, maka mencari itu bagian daripada upaya yang dia perjuangkan, ya. Upaya yang ia perjuangkan. Ya. Bagaimana kalau orang mencari, ingin memperjuangkan sesuatu, maka ia berupaya membongkar, ya. Kalau misalkan berkas dibongkar, dicari. Ada satu yang dia cari. Ya, ada satu yang ia ingin raih dan ingin dapatkan. Makanya dia ada perjuangan untuk itu. Ya, ada perjuangan. Makanya dikatakan di sini ghayatul matalib, merupakan puncak daripada pencarian. Ya. Atau apa? Bagian daripada keinginan, cita-cita makhluk. Siapa yang dikatakan makhluk itu? yakni hamba Allah. Ya. Makhluk Allah, hamba Allah. Yang dia ingin mencapai dan ingin menggapai sesuatu yang terhebat. Ya. Hiya ghayatul matalibul bariyah. Yang hebat. Yang bisa mendatangkan bentuk kesenangan, ketenangan, kebahagiaan bagi dirinya. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi, ikhwas sekalian, kalau kita mengkaji ini, ya ada orang yang suka, ya, menguasai untuk mendalami pelajaran-pelajaran khusus ini, nama-nama dan sifat Allah, maka mereka, hamba tersebut, ya, dikatakan adalah orang yang betul-betul ingin mencari kebahagiaannya, ketenangannya, kebahagiaannya daripada kedudukan yang ilmu tersebut. Wahia afdalul ulum wa a'laha, yaitu bagian daripada ketinggian, ya, daripada kedudukan ilmu itu.
ya, terafdal, tertinggi, termulia daripada kedudukan ilmu tersebut. Wa asyrafaha wa asmaha, ya. Taib. Dan dari sini semua dikatakan mereka itu pada saat ingin mencari dan meraih kedudukan ilmu tersebut, ya, disebutkan, ya, meraih keutamaannya, nama-namanya. Wahyal ghayatil lati syammaraha ilaiha al-musyammirun wa tanafas fiha al-mutanafisun. Ya, wajara ilaihal mutasabiqun. Mereka betul-betul ingin mencari. Ya, betul-betul mereka ingin mencari. Mencari puncak. Yang mana dikatakan dia adalah puncak. Ya, yang kepadanya itu orang semua berlomba-lomba untuk mencarinya. Ya, dengan puncak yang ingin diraih tersebut mereka berlomba-lomba untuk mencarinya. Mereka berijtihad, bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Ya, mereka dikatakan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya. Dan mereka saling berlomba, berlari. Wajar ilaihal mutasabiqun. Mereka berlari, mengejar keutamaan daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berlomba-lomba? Karena di situ adalah puncak daripada segala puncak untuk meraih daripada kedudukan ilmu yang tertinggi dan kebahagiaan yang termulia. Makanya dikatakan mereka, ya, berlomba-lomba, ya, wajaru ilaihal mutasabiqun. Mereka berlari. Ya, dan karena kedudukan ilmu tersebut, ya, keutamaan daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dikatakan mereka saling berpacu. Mereka saling berpacu, berputar rotasinya. Ya. Untuk apa mereka itu? Untuk meraih keutamaannya. Ya. Dan hanya karena ilmu tersebut, maka dikatakan posisi dan kedudukannya, ya, yaitu lehernya, fokus, ya, untuk memperhatikan kedudukan ilmu tersebut agar terangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan kedudukan dari ilmu tersebut. Ini bagi mereka ikhwah, ya, yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Jadi kalau mereka tidak bisa mengenal, mereka tidak memahami, mereka tidak mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal dan memahami sifat-sifatnya, maka dia tidak akan ada dalam hatinya untuk saling berpacu, saling berlari, berlomba-lomba untuk meraih dan mencari keutamaan tersebut. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah. Kemudian, ya, karena dengan kedudukan keutamaan ilmu itu, hanya karena dengan keutamaan dan kedudukan ilmu itu, maka dikatakan, ya, hati-hati mereka, ya, hati mereka betul-betul, ya, bangun untuk meraih daripada keutamaan, ya, dari keutamaan, ya, yang mengarah kepada dorongan, ya, puncak rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwas sekalian, ya, luar biasa sekali. Jadi posisinya betul-betul kondisi dan kedudukan tersebut dari hati kita, ya. Maka dikatakan wa ila nahwiha tamtaddul a'naq. Jadi posisi dan leher kita itu dikatakan tegak. Ya. Kenapa dikatakan ikhwah tegak leher kita? Karena disitulah posisinya kita bertahan, berjuang, kita duduk, ya, membaca, ya, keutamaan-keutamaan dari nama dan sifat Allah, otomatis kita fokus, leher kita akan tegang, ya, leher kita akan mengarah ke sana. Untuk apa dia berdiri tegak lehernya itu? Untuk meraih daripada keutamaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ikhwah, ya, mereka berlomba-lomba, berpacu, bersungguh-sungguh untuk mencarinya, bersungguh-sungguh untuk menelanya, ya.
Kenapa? Itu adalah ghayatul matalibul bariyah. Karena itu adalah puncak daripada segala puncak kebahagiaan, kemuliaan, dan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwas sekalian, dengan adanya tersebut orang mau mendalaah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, maka di situ juga dikatakan wa ilaiha, ya. Taib. Wa ilaiha tat wa ilaiha tattajuhul qulub. Di situ dia hatinya, ya, akan merasa dibersihkan. Taib, hatinya akan merasa disucikan. Ya. Kenapa ikhwas sekalian? Karena dengan itu hati-hati itu akan benar-benar mengarah pada maksud dan tujuan, dorongan, rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak semua manusia bisa merasakannya. Ya, dan ini tidak semua manusia bisa merasakannya. Ya. Taib. Setelah itu apa? Wa biha yatahaqqaqu lil 'abdi tibul hayah. Dan ini bagian juga daripada pencapaian, ya. Yatahaqqaqu. Ya. Kenapa? Yatahaqqaqu karena ilmu ini, ya, juga akan terwujud, ya, bagi, ya, kedudukan, keindahan hidup seorang hamba, ya, akan terwujud jika kita mempelajari ilmu ini, maka akan bisa mewujudkan bentuk, ya, kehidupan seorang hamba. Bagaimana bentuk kehidupannya? Ini dia, lil 'abdi tibul hayah. Dia bisa meraih, mendapatkan daripada keindahan dari hidupnya. Nah, itu ikhwas sekalian. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia bisa merasakan keindahan dalam hidupnya? Ya. Bagaimana dia bisa merasakan keindahan dalam hidupnya? Kita misalkan menguasai bagaimana Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq. Ya. Allah yang Maha memberikan rezekinya. Ini saja kalau diimani oleh manusia, diimani dengan takdirnya, diyakini dengan takdir ketetapan Allah, maka dia tidak akan pernah meragukan, ya, bentuk kehidupannya di dunia. Tidak pernah merasa gundah gulana, tidak pernah merasa dia kekurangan, tidak pernah dia merasa dikecewakan, tidak pernah dia merasa tersakiti, tidak pernah dia merasa bingung dan panik. Ya, apa yang akan menjadi bagian daripada kebutuhan hidup dia. Kenapa? Karena dia mempelajari yang dikatakan war-razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Ya, yang Maha memberikan rezeki. Kalau hamba betul-betul, ya, membawa ini pemahamannya kepada pemahaman yang kita pahami dari nama-nama dan sifat Allah, maka inilah wujudnya. Dikatakan wa biha yatahaqqaqu lil 'abdi tayyibil hayah. Disitulah bentuk dorongan dia bisa mencapai, menggapai dan merasakan nilai daripada keindahan di dalam hidupnya. Maka coba perhatikan ikhwah. Ya, orang yang tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya itu, maka dia selalu, ya, mempertentangkan kehidupannya sehari-hari. Ya, selalu, ya, dia merasakan hatinya tidak tenang. Ya, dia selalu merasa hatinya gundah gulana. Kenapa? Karena dia tidak merasakan ketenangan hidup itu. Dia tidak meyakini adanya takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, jika mereka merasakan semua itu dengan dorongan cintanya, maka dikatakan fa inna hayatul insan, ya, bi hayatul qalb wa ruh. Dan ini yang menjadi tonggak utama ikhwah, ya. Ini yang menjadi tonggak utama.
Kenapa? Sungguh dalam kehidupan manusia, ya, sungguh benar-benar dalam kehidupan manusia itu dikatakan, ya, sangat ditentukan, ya, oleh kehidupannya yang berkaitan dengan ruh dan hatinya. Perhatikan, sungguh benar-benar bentuk daripada kehidupan manusia, maka dia akan benar-benar ditentukan oleh kedudukan dari hati dan rohnya. Ini ikhwah harus diperhatikan. Karena kapan ini ruh kita, yang dikatakan ruh kita, hati kita itu menyimpang, maka akan hancur semuanya. Ya, akan hancur semua. Kenapa? Disinilah bentuk daripada kesempurnaan daripada kehidupan hamba bisa mengontrol dirinya. Yaitu bagaimana bentuk kesempurnaan daripada pemahaman dari ruh yang ada dalam dirinya dan cintanya, ruhnya, hatinya. Apakah dia memahami nama-nama dan sifat Allah? Apakah dia, ya, mengerti apa itu nama-nama dan sifat Allah? Maka ini berpengaruh pada ruh dan hatinya. Karena kita ketahui bahwasanya ruh itu makanannya apa, hati itu makanannya apa. Kalau mereka tidak mengetahui apa makanannya ruh, apa makanannya hati, maka hatinya akan sakit, ya, ruhnya, jiwanya itu tidak bisa mendapatkan yang namanya ketenangan, ikhwah. Taib. Oleh tersebut, ya, nanti dikatakan teranggap, ya, hidup. Perhatikan, ruh dan hatinya itu nanti teranggap akan hidup jika hidupnya hati. Taib? Ya, itu bentuk kehidupan kita. Ya, teranggap nanti kehidupan dan kenikmatan hidup itu, ya, kalau ruhnya terpenuhi dengan kenikmatan. Dan kenikmatan itu nanti akan teranggap baik, teranggap kuat tatkala terpenuhi kebutuhan daripada ruh itu. Terpenuhi kebutuhan, kecukupan dari ruh dan hati itu. Dari semua kehidupan kita. Kata beliau hafizahullah, nanti semua akan teranggap. Ya, kehidupan kita mau merasa cukup, nanti akan teranggap cukup daripada kehidupan kita tatkala tercukupi kebutuhan ruh dan cintanya, ruh dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kuat ya sekalian. Makanya dikatakan, ya, bahwasanya ini sangat berpengaruh. Ya, tidak ada kehidupan dalam hati. Wala hayatul qalbi illa bi ma'rifati fatri wa mahabbatihi wa ibadatihi wa ibadatihi wa wal inaba ilaihi. Ya. Maka dikatakan tidak ada kehidupan dalam hati kita. Ya, kecuali apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu teranggap baru ada cinta di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru teranggap nanti ruh dan hati dan jiwa kita itu bisa meraih daripada ketenangan. Ya, ini puncak. Ya, makanya ikhwas sekalian, kalau kita menelaah, iya, terjun mau menelaah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kaitannya dari sini. Karena kita tidak membahas, ya, bagaimana kedudukan itu, baik perkara-perkara misalkan dalam masalah berbicara mustalah, mungkin tidak terlalu didalami, tidak terlalu mencakup. Ya, orang belajar mustalah, maka mustalah ilmu rijal dipelajari. Tapi kalau mereka mau pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia kaitannya di sini adalah ruh dan hatinya. Ya, nanti akan berkembang-kembang nih, ruh dan hatinya. Berkembang lagi, bagaimana keimanannya mereka terhadap takdir. Ini terus akan berkembang, ikhwas sekalian. Maka dia katakan tidak ada bentuk kehidupan hati itu, ya, tanpa terpenuhi, tercukupi rasa apa? Ruh dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan ini ikhwas sekalian harus benar-benar kita pelajari. Ya, harus benar-benar kita pelajari. Karena teranggap nikmat hidupnya itu kalau ruh kita terpenuhi dan tercukupi. Apa yang inginkan, apa yang dia harapkan daripada ruh dan hati itu.
Ya, taib. Makanya dikatakan, ya, posisinya dia menjadi penentu, ya, menjadi penentu khusus, ya, dalam kondisi dan keadaan kehidupan kita, dalam menjalani, ya, kehidupan kita, ya, keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dikatakan tidak ada kehidupan hati. Ya, tidak ada kehidupan hati tanpa apa? Mengenal siapa penciptanya. Ya, tidak ada kehidupan itu hati tanpa dia mengenal penciptanya. Tapi ikhwan, jadi tidak ada. Hati itu kusam. Hati itu kusut. Hati itu buta. Hati itu gelap. Kenapa bisa kusam? Kenapa bisa gelap? Kenapa bisa buta? Karena dia tidak mengenal penciptanya. Ya, dia tidak mengenal penciptanya. Baik, makanya tidak ada kehidupan apabila kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Hati itu tidak akan pernah bisa hidup. Baik, kalaupun hidup, maka kondisi ruhnya manusia, hatinya manusia, maka tidak bisa mencapai daripada apa? Tingkat, ya, ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus kembali kepada pencipta kita. Ya, kita merasakan gembira, kita merasakan bahagia. Maka gembira dan bahagianya itu, ruh dan hati itu nanti setelah apa? Dia dekat dengan Rabbnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattama'nina bi dzikrihi wal unsu bi qarbihi. Nanti hati itu akan merasa tenang. Nanti hati itu akan merasa enak. Nanti itu ruh kita merasa nyaman. Tatkala apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dikatakan siapa yang kehilangan, ya, wa man faqada hadhil hayah faqada khairu kullah. Barang siapa yang kehilangan, baik, kehidupan ini, maka sungguh dia telah kehilangan dari seluruh kehidupannya di dunia. Subhanallah ikhwah. Ya, jadi kalau makanannya hati, makanannya ruh kita, ini hilang, maka seluruh keindahan apapun, kemegahan apapun yang ada di dunia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqad hadhil haya faqadal khairu kullah. Ya, maka akan hilang daripada seluruh, ya, kebaikan tersebut. Jika apa? Jika kondisi hati dan ruh itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, makanya harus kita pahami, ya, walaupun ada dunia yang bisa menggantikan posisi itu, ya, baik, maka dikatakan tidak bisa ada yang bisa menggantinya, ya, kedudukan asli daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semegah-megahnya dunia, sehebat-hebatnya dunia, selengkap-lengkapnya dunia dengan perhiasannya, kenikmatannya, kenyamanannya, yang manusia raih, yang manusia dapatkan dari kehidupannya itu, jika yang dikatakan hati dan ruhnya itu hilang, maka semua juga akan hilang. Semua juga akan hilang. Baik, apa itu ikhwah? Yang dikatakan ruhnya hati, ruh dan hati itu, itulah puncak, ya, yang dicari oleh manusia. Itulah puncak yang dicari oleh manusia. Itulah puncak yang dikejar oleh manusia. Pernah lihat orang stres, ya, apa yang tidak dimiliki oleh dunia? Pangkat, harta, jabatan, dia miliki semua, ikhwan. Tetapi dari kedekatannya dengan Allah, ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zikirnya, ibadah bacaan Qur'annya, tidak terpenuhi ini semua. Ya, sholatnya kalaupun ada bolong-bolong,
Kalaupun ada dia berpuasa di bulan Ramadan, itu pun cuma 1 kali. Itu bagi muslim. Ya. Nanti dia juga beramal. Dia bersedekah sekali setahun. Nanti dia membaca Al-Quran mungkin hanya sekali setahun. Sementara hati dan roh kita ini melebihi kebutuhannya itu daripada kebutuhan kita di dunia. Ya. Makanya dikatakan, ya, meskipun dari seluruh isi dunia ini bisa membantu memberikan daripada apa yang diinginkan oleh nikmatnya dunia, kemegahannya dunia, maka dikatakan tidak bisa menggantikan kedudukan kebaikan hati tatkala mengenal, memahami, mengilmui nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ini dikatakan hilang, ya, hilang ini, wa man faqada hadhil hayat faqadal khairu kullah. Maka jika itu hilang, maka hilang seluruh bentuk kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Perhatikan ikhwas sekalian. Ya, coba pahami. Jika ruh daripada ibadah salat kita tidak ada, semuanya tidak ada, apa yang kita apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dunia ini dari kebaikan-kebaikan itu tidak kita lakukan. Mereka tidak kerjakan, tetapi dari sisi dunia tidak ada kekurangan sedikit pun. Terpenuhi semua. Terpenuhi semuanya. Tapi apakah itu jaminan dia mampu mendatangkan kebaikan daripada ruh hatinya? Ruh dan hatinya? Tidak bisa. Ya, karena puncak daripada kebahagiaan daripada ibadah itu tatkala kita mampu, ya, dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya untuk menggapai puncak daripada seluruh puncaknya ibadah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mampu mendekati puncak daripada, ya, kehebatan, kemuliaan, ketinggian, keagungan, ya, dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa, ya. Makanya dikatakan, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tatkala ada orang yang ingin bertanya kepada dia, ada yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang ditanyakan? Dia bertanya tentang kedudukan. Tapi Pak, kalau masuk dikabarkan, ya. Ya. Baik. Seorang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengajukan satu ayat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas ubudu. Sembahlah Rabb kalian. Di sini seorang penanya bertanya kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dengan pertanyaan yang indah. Dari makna ayat ini adalah ubudu, maknanya adalah ibadah. Maka orang tersebut bertanya kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bertanya. Wa mal ibadah? Apa itu ibadah? Wa ma haqiqatul ubudiyah? Apa itu hakikat daripada ubudiyah? Wa ma haqiqatul ubudiyah? Dan apa itu hakikat daripada ubudiyah? Apa itu ubudiyah, ikhwah? Ubudiyah itu hakikat penghambaan. Apa itu ibadah? Apa itu hakikat penghambaan? Ya. Dia mengatakan, wahai ubudiyah, apakah ubudiyah hakikat penghambaan itu? Ya, dikatakan satu ayat, a'la maqamatud din. Sesuatu yang paling tinggi, ya, di dalam agama. Kemudian penanya berkata, apakah ada yang lebih tinggi daripada itu lagi selain daripada ubudiyah? Taib, ikhwah. Dari pertanyaan ini mengungkap suatu fakta dan data yang ada pada diri manusia. Mengungkap suatu kedudukan data, hakikat, ya, karakter, keadaan manusia itu sendiri. Ya, setelah mempelajari ini,
Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Fa'ajabahu, dijawab pertanyaannya. Langsung dijawab apa? Tentang makna ibadah. Karena pertanyaan orang tersebut tadi, apa itu ibadah? Maka dijawab, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwal wal amwal wal a'mal al-zahirah al-batinah. Ya, jadi pertanyaannya langsung dijawab. Dari ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian. Dari pertanyaan ini, dari bunyi ayat ini lahir satu pertanyaan tentang makna ibadah. Karena dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah. Beribadah kepada Allah berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Kata sang penanya, dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Yaitu cakupan dari seluruh nama-nama. Cakupan dari seluruh nama-nama yang mencakup ismun jami'un, nama-nama daripada ibadah tersebut. Apa itu? Setiap atau seluruh yuhibbah wa yardah, yang dicintai dan diridai oleh Allah. Minal aqwal, dari perkataan kita. Wal a'mal, dari amalan kita, perbuatan kita. Ya, perkataan dan perbuatan yang bagaimana sifatnya? Al-zahirah wal batinah, yang tampak ataupun tidak tampak. Ini bentuk daripada ibadah tersebut. Ya. Dan ini semua yang dikatakan oleh Syekh Hafizahullah adalah bentuk daripada makanannya hati, makanannya ruh. Konsepnya ruh kita bisa berjalan. Konsepnya ruh agar kita bisa merasakan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa itu ibadah? Disebutkan. Dan apa itu rangkaian ibadah? Bagian daripada ibadah, apa itu hakikat penghambaan? Wa mal ubudiyah? Apa itu ubudiyah? Apa itu hakikat penghambaan kita kepada Allah? Subhanallah. Dijawab oleh Syekh Utsman bin Taimiyah. Rangkaian daripada ibadah itu disusun dengan pertama, was-shalah. Ya, was-siyam, wal hajj. Ya, waz-zakah. Was-sidqul hadits. Wada'atul amanah. Dijawab, ibadah itu rangkaian dari yang pertama adalah seperti sholat. Makanya jika kita ingin merasakan puncak daripada ibadah itu, maka perbaiki sholat kita. Bagaimana kita bisa menenangkan roh kita, menenangkan jiwa kita, menyejukkan hati kita kalau tidak ada sholat? Sehebat-hebat apapun kedudukan dunia di dunia ini yang kita miliki atau orang-orang secara umum yang memilikinya, jika ini gugur, jika sholatnya gugur, ibadah sholatnya gugur, maka apa jawabannya tadi? Seluruh kebaikan apapun isi di dunia yang ia dapatkan, maka tidak ada nilai pada dirinya untuk mengobati hatinya. Kebaikan apapun di dunia yang didapatkan, maka seluruh kebaikan itu akan hilang dari dirinya. Wa man faqada hadhil haya faqadal khairul kullah. Akan hilang dari seluruh kebaikan tersebut jika kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada ruh dan hati itu hilang. Maka hilang semuanya. Apapun nilai dari dunia. Dan dunia tidak bisa memberikan pengobatan daripadanya. Apapun kehebatannya, berapapun hebatnya, maka dunia tidak bisa memberikan solusi, jawaban, dan kunci daripada itu. Apa kunci dan jawabannya? Fassalah. Kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jawaban ini? Fassalah disebut yang pertama kali. Karena fassalah adalah ibadah salat merupakan yang pertama. Ibadah amalan yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka di tempat yang pertama. Yang kedua, salat adalah seluruh daripada bentuk nama-nama dari seluruh ibadah yang paling dikenal oleh seluruh manusia bahwa salat itu adalah ibadah. Makanya dalam ibadah itu dikatakan
ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah. Tegakkan salat. Ya, kenapa dikatakan aqimus shalah, tegakkan salat? Tidak dikatakan kerjakan salat, lakukan salat. Kata mengerjakan, kata melakukan itu berbeda dengan kata menegakkan. Kalau dikatakan kerjakan salat, hanya sekedar mengerjakan, selesai. Melakukan salat, selesai. Tetapi kalau dikatakan aqimus salat, betul aqimus shalah, maka kalimatnya apa? Menegakkan, mengokohkan, menguatkan, mempermantap, mempertajam, memperkukuh. Itulah salat dengan makna aqimus shalah. Ya. Maka jika ingin memberikan nasihat pada kawan-kawan kita siapapun juga, alangkah baiknya bacakan ayatin aqimus shalah. Tegakkan salat. Karena kapan dia mampu menegakkan di ibadah salat ini, maka dia mampu menegakkan dalam jiwa dan hatinya. Kalau hanya sekedar mengerjakan, maka hanya sekedar dilakukan oleh badan kita. Hanya dilakukan jasad kita. Tetapi hatinya dia tidak bisa. Karena tidak tegak dalam hatinya, namun hanya dilakukan dalam apa? Hatinya. Zahirah, tapi batinah tidak. Tapi kok? Ini salah satu muncul. Bagaimana? Untuk menyenangkan haru dan hati kita. Ya, bisa menyejukkan, menenangkan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puncak dan segala puncak. Ya. Malaisat dunya bi ajma'uha 'iwadun. Maka seluruh daripada kedudukan dunia itu tidak bisa memberikan obat. Ya. Kalau hilang ini, ikhwah. Ya. Kalau orang yang beriman lalai dalam salatnya, maksudnya lalai apa? Ketinggalan. Dia akan terasa ada terpukul dalam hati dan jiwanya. Kenapa dia bisa meninggalkan sholatnya? Dia merasa terpukul. Dia merasa tidak tenang. Itu orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak ada jiwa, makanannya, rohnya, makanan rohnya itu tidak terpenuhi, tidak ada, dan tidak terbiasa. Jangankan ketinggalan waktu sholat, tidak sholat pun setiap hari tidak mengapa bagi dia. Perhatikan, ini kunci. Makanya bagaimana kita bisa menggapainya? Maka kita harus cari. Karena puncak daripada kebaikan, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Inna ma'rifatallah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, ya, asma'il husna, mengenal nama dan sifat yang tinggi, yang mulia, yang indah. Wa sifatil mulia, dan sifat yang tinggi dan mulia. Dan nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia dan tinggi itu dikata hiya ghayatul matalibul bariyah, merupakan puncak dari segala puncak pencarian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan puncak daripada segala puncak hakikatul ubudiyah, hakikat penghambaan. Ini kok harus dipahami ilmunya ini, harus diresapi, sehingga apa? Ini bisa jalan dalam wujud kita. Makanya disebutkan ibadah itu apa saja? Salat, zakat, puasa, berhaji. Secara umum, umat Islam hanya mengenal ibadah ini. Ya, tidak mengenal yang lainnya. Padahal dikatakan wasidqul hadis. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasidqul hadis, berbicara dengan perkataan yang jujur adalah ibadah. Namun orang yang tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sifat berkata jujur dalam lisan mereka, dia tidak anggap itu ibadah. Orang yang berkata jujur bukan ibadah, suatu amalan biasa, suatu perbuatan biasa pada diri manusia, karakter manusia, jiwa manusia. Dia jujur bagus, adalah jujur. Tetapi dia tidak mengetahui dan tidak mengenal bahwasanya dengan lisan yang jujur itu, bahwasanya dengan lisan yang jujur itu mendapatkan predikat adalah ibadah. Mendapatkan predikat nama itulah ibadah. Tapi dia tidak mengetahui itu ibadah. Hanya mengetahui bahwasanya itu hanyalah nama sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sifat yang dimiliki oleh manusia, karakter yang dimiliki oleh manusia. Dia memiliki sifat jujur dalam berkata. Tetapi manusia tidak memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengenal bahwasanya sifat kejujuran itu bagian daripada ibadah. Tapi kok sifat daripada ucapan. Kemudian ibadah yang lainnya apa lagi? Ibadah seperti wa'ada'atul amanah. Ya, menunaikan amanah. Ya, menunaikan janji. Al-ma'ruf, ya, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wan nahyi 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Ya, mencegah daripada kemungkaran. Berbuat baik kepada abirus sabil, pada orang yang sabar. Ya. Wa du'a, dan doa.
Bir walidain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah. Apa kata orang awam kalau bir walidain? Bir walidain hanya dipahami adalah berbakti kepada orang tua. Tapi kata berbakti kepada orang tua itu dia tidak kenal itu ibadah. Padahal bir walidain adalah ibadah. Tapi ikhwan, adalah ibadah. Oleh sebab itu, pahami ilmu ini. Nanti kita bisa mengenal suatu amalan ibadah tersebut dengan keutamannya tatkala kita mampu mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya. Dari seluruh apa? Rangkaian ubudiyah, hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa puncak daripada hakikat penghambaan itu? Tatkala kita mampu mendapatkan predikat cinta dan ridhonya Allah. Ya. Jika kita tidak mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, bukan ibadah. Ya. Makanya orang yang lalai daripada sholat tidak mengerjakan sholat, maka dia menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, berarti yang dibenci oleh Allah. Dia melakukan seluruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak bisa mendapatkan predikat apa? Predikat cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, oleh sebab itu, mari kita ikhwas sekalian bersama-sama memahami, terus mengkaji dan mengkaji, ya, dan kita benar-benar ingin mampu merasakan daripada nikmatnya dari seluruh ibadah tersebut, ya, mengenal dari rangkaian nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu kemuliaan yang tertinggi, puncak tertinggi yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mampu mengenalkan pada hati dan jiwa ruh kita tatkala kita mendapatkan rasa cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, ikhwas sekalian, bentuk ketenangan jiwa itu senantiasa menyertai kita. Kenapa? Ketenangan yang kita dapatkan, yang kita rasakan di dunia dan di akhirat, siang dan malamnya, hanya ketenangan kita dapatkan. Baik, ikhwas sekalian, waktunya habis. Insyaallah taala nanti kita sambungkan pada pertemuan berikutnya. Masih ya panjang pembahasan beliau habibullah dalam pembahasan ini, fadlul ilmi, keutamaan dan kedudukan ilmu dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah.